sebentar, tapi santai saja, hanya sebatas kita ingin tahu perkembangan setelah dalam waktu 1 semester ini ya kan. Pak Edi dari kelas 4 kemarin ya. Iya. Kemudian sekarang di kelas 3. Nah, dari kelas 4 terus turun ke kelas 3. Adakah yang dirasakan oleh Pak Edi dalam menangani murid dari kelas 4 menuju kelas 3 ini? Tentu ada Pak, karena tingkat usia yang pertama Ya. kemudian yang kedua di kelas 3 ini, walaupun kan kalau menurut fasenya masih menyambung seharusnya Ya. cuman kadang pemahaman anak yang setingkat lebih tinggi di kelasnya Ya. tentu pemahamannya akan lebih cepat dibandingkan dengan pemahaman yang ada di bawahnya setingkat. Namun itu namanya tantangan bagi seorang guru ya, tentunya. Nah, tantangan itulah yang harus kita cari dan kita pelajari ya. Nah, namun bagi saya tentunya sebagai seorang pendidik ya tentu akan menyesuaikan menurut perkembangan anak. Nah, cuman yang saya rasakan di kelas ini lebih asik Pak. Jadi kita lebih Asik. Ya lebih lebih tahu untuk memahami diri kita malah. Lebih asik Ya, untuk lebih asik. memahami, berlatih ya kan. Alhamdulillah. Jadi tadi ada tantangan, ada lebih asik bahasa tadi kan Pak Edi. Nah, sekarang tantangan-tantangan yang dihadapi di kelas 3 itu mungkin Pak Edi bisa menemukan apa yang menjadi sebuah kendala yang harus dipecahkan nantinya, karena itu sebuah tantangan ya kan. Nah, apa yang menjadi tantangan terberat atau berbagai macam tantangan yang bisa dijumpai di kelas rendah itu? Nah, pertama kan kita mengacu pada rapor pendidikan kita Ya. Tidak mengatakan positif Ya. disiplin positif Ya. dan tentunya di situ di kelas 3 kan sudah dibuat kesepakatan. Ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan itu kan tantangannya yang pertama adalah cara pengelompokan siswa di dalam kelas. Nah, tentunya dalam pengelompokan itu kan kita menyampaikan pada anak ya, walaupun kita bimbing, nah, nantinya kan anak kita beri kesempatan itu untuk berpikir cerdas. Nah, bagaimana cara menyusun kelompok itu bisa tertib, bisa disiplin. Nah, itu bukan langsung saya berikan atau saya bagi. Ini kelompoknya ini kelompoknya ini. Jadi guru yang menyusun. Nah, jadi saya malah lebih cenderung hanya memberi motivator pada anak-anak. Nah, begini cara membuat kelompok. Nah, anggotanya ini. Nah, jadi kita mempercayakan pada salah satu siswa untuk menjadi ketua kelompoknya. Nah, bagaimana cara dia itu menyusun kelompoknya biar dia bisa disiplin. Nah, tentunya pemahaman anak kan beda dengan yang kelas tinggi. Kalau kelas tinggi kan kita arahkan begitu saja, dia akan langsung paham. Untuk di kelas 3 ini saya kira itu Pak tantangannya. Tantangannya yaitu kita harus apa tadi? Memberikan sikap disiplin anak dalam membentuk Kelompok ya, berarti kelompok belajar lah kalau kelompok belajar ya. Ya. Jadi mengatur strategi ya. Kemudian keunikan paling apa? Yang paling Pak Edi rasakan apa yang contoh-contoh keunikan yang dimiliki anak kelas 3 itu? Nah, contoh-contoh keunikan belajar ini saya jumpai Pak, kadang lucu ya Pak. Ya gimana? Ya kadang anak itu ngajak bercengkrama. Contohnya seperti ini. Pak, kok hidung Bapak mancung, banyak seperti itu. Nah, Bapak, rambut Bapak kok putih semua. Nah, itu bagi saya itu unik Pak. Beda dengan kemarin waktu sampaikan di kelas 4. Jadi fokusnya itu
terlalu serius. Iya, iya. Nah, jadi kalau di kelas rendah ini ya untuk pribadi saya sendiri itu malah lebih menyenangkan, lebih asik. Ya. Nah, jadi tentunya kalau kemarin mungkin saya di kelas tinggi itu agak serius, ibaratnya orang itu agak apa ya, agak tegang. Nah, kalau di kelas rendah ini alhamdulillah relax kok. Relax. Nah, jadi bercengkerama dengan anak Iya, lebih iya, asik. iya. Keunikan bagi anak kadang-kala justru malah memperhatikan guru tadi ya kan saya simpulkan. Nah, dari situ anak-anak memperhatikan guru, ingin tahu ya kan. Jadi karena anak itu memiliki keunikan, setiap anak itu kan memiliki keunikan ya kan. Terus tadi Pak Edi ingin sekali dengan pola pembelajaran yang fokus pada diferensiasi anak dengan sesuai kebutuhan bakat minatnya. Kemudian cara pengelompokan itu cara yang atau strategi yang paling bagus menurut Pak Edi, strategi apa itu? Kalau saya pengelompokan itu saya aplus. Nah, jadi bagi anak-anak yang sudah bisa membaca atau bisa mengarahkan, nah di situ saya sisipkan satu. Kemudian anak yang memang belum bisa membaca ataupun belum bisa tanggap dengan apa yang disampaikan kepada temannya, nah itu saya campurkan di situ. Nah, jadi supaya apa? Supaya anak itu semuanya bisa nantinya dan merasa tidak direndahkan lah seperti itu. Jadi semuanya dibuat sama. Jadi yang bisa membimbing yang belum bisa. Nah, yang belum bisa nanti akhirnya kan lambat laun akan mengikuti seperti itu. Jadi konvergensi dalam arti semua, dalam arti dicampur, tetapi dikelompokkan mana yang anak berbakat, mana yang kurang berbakat. Kemudian nanti yang berbakat membina, membimbing kepada yang kurang berbakat, nanti terjadi support sebaya ya. Itulah alhamdulillah semuanya itulah yang memang harus kita jalani. Nah, nanti terutama itu di dalam pengaturan kelas ya kan, karena kita di tahun ini dari disiplin positif kemudian kita ke teraturan kelas ya kan. Jadi otomatis keteraturan kelas ini Pak Edi akan menanamkan sistem yaitu belajar kelompok kan gitu tadi. Saya simpulkan begitu ya. Terima kasih atas ide gagasannya untuk menanamkan pola pembelajaran diferensiasi, di mana itu juga nanti saling berkolaborasi antara teman-teman dan menggali potensi anak. Nah, di dalam hal disiplin positif ini, bagaimana untuk disiplin positif, penerapan disiplin positif ini untuk anak kelas 3 selama ini sudah bisa diterapkan? Ya, alhamdulillah Pak, sedikit demi sedikit, karena namanya anak ya alhamdulillah sekarang sudah mulai, jadi anak itu tanggap sudah mulai nyambung lah dengan apa yang kita sampaikan, karena kan di situ sudah kita buatkan bersama-sama buat kesepakatan kelas. Nah, dia mengacu dari situ Pak ya. Nah, jadi anak-anak itu ya biasanya kalau pagi sebelum masuk mereka sudah baris di depan, kemudian ketua kelasnya menyiapkan, kemudian memeriksa bukunya. Nah, kemudian waktu dia masuk dalam kelas sebelum belajar tuh walaupun tanpa disuruh sudah berdoa sendiri, walaupun belum ada seorang guru yang memberi komando. Nah, kemudian ya sebelum belajar biasanya kan relax sebentar, yaitu dia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau menurut saya itu hal-hal itulah yang harus kita terapkan pada kehidupan anak-anak yang istilahnya masih di kelas rendah. Jadi agak senang dia. Agak senang ya. Itulah memang pola pembelajaran harus menarik minat anak ya kan, karena diferensiasi sesuai dengan kebutuhan bakat minat anak ya. Kemudian penerapan disiplin tadi kalau menurut Pak Edi tadi sudah
bisa berjalan ya kan. Walaupun belum sempurna, namanya kelas rendah Pak tadi saya kan, penalaran anak kan belum sepenuhnya. Jadi dengan kita menerapkan budaya disiplin positif akhirnya terjadi perubahan dari budaya tadi, dari penanaman menjadi sebuah budaya, karena anak dari sudah dibiasakan kan tercipta budaya positif ya, alhamdulillah, dan memupuk tanggung jawab ya, alhamdulillah. Kemudian selama menerapkan budaya disiplin positif meningkat menjadi budaya positif, adakah perubahan di dalam hasil belajar? Kalau tadi menyampaikan bahwasanya dalam aspek perilaku sudah tercipta perilaku, kemudian masalah prestasi belajar mungkin. Alhamdulillah Pak, yang tadinya kan belum lancar belum baca, nah sekarang sudah bisa lancar ya. Jadi yang tadinya ada beberapa anak, sekarang kurang lebih tinggal 2 anak lagi yang belum baca. Alhamdulillah dengan adanya penerapan tadi, jadi anak kan terbiasa. Di rumah pun saya sampaikan pada orang tuanya untuk membimbing supaya prestasi anak terutama membaca dan berhitung itu bisa meningkat. Nah, jadi kerja sama kami dengan wali murid itu memang selalu kami terapkan. Kemudian selama di kelas 3 ini hubungan antara wali murid dengan guru terhadap perkembangan anak selalu dipantau Pak, selalu saling memantau. Saling memantau. Jadi kalau misalkan ada tugas, kami informasikan Bapak Ibu, pokoknya hari ini ada PR, tolong dibimbing. Nah, itu juga tanggapan wali murid, terima kasih sudah membimbing anak kami. Seperti itu, jadi sudah saling kolaborasi lah. Jadi selama ini hubungan paguyuban wali murid dengan guru kelas sudah terbina. Alhamdulillah. Adakah wali murid yang istilahnya itu mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan wali murid? Kalau selama ini Pak, karena semuanya sudah tergabung di dalam grup paguyuban, alhamdulillah kayaknya nggak ada Pak. Alhamdulillah. Itu berarti wali murid pun juga banyak kesadaran ya kan. Hanya itu saja, karena memang itu ujung tombak untuk peningkatan hasil belajar, terutama dari disiplin, kemudian keteraturan kelas. Harapan kita ya itulah yang memang harus kita kembangkan, dan terima kasih atas ide-ide gagasan barunya, bahwasanya kita memang harus memahami perkembangan anak, sikap anak, dan pola keragaman daripada anak itu, karakter. Ya, itu saja, dan kami terima kasih atas bincang-bincangnya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terhadap mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang menjadi kalau untuk sebetulnya sih banyak Pak yang teman kan sekarang kan sudah untuk medianya sudah ada fokus ya, jadi ke depannya supaya anak ini dapat merata ya, kami sebagai guru bisa minta lah, ini hanya permintaan, mudah-mudahan ke depannya akan lebih maju lagi dan pendidikan di sekolah kita juga akan lebih maju lagi. Nah, untuk sarana prasarananya terutama pada fokusnya Pak, jadi nanti kalau bisa itu per kelas, walaupun alhamdulillah sekarang sudah ada 2 kita kan, jadi kalau menurut saya itu pembelajaran menggunakan media itu anak-anak lebih asik dan asik. Insya Allah nantinya bisa kita susun anggaran, nanti kapan waktu kita sisihkan ya kan, karena anggaran itu juga semua itu sesuai dengan kebutuhan dan
segala sesuatunya kadang-kala ya memang perlu sangat jeli mana yang harus diprioritaskan ya kan, tapi tetap berusaha nanti kita penuhi. Yang penting sama-sama antara guru dan kepala sekolah saling memenuhi apa yang menjadi kebutuhan demi peningkatan prestasi anak. Terima kasih.